Eh, Pertemuan rutin dilakukan, ya tentu setelah ini kami akan melakukan pertemuan lagi ya untuk eh, melakukan klarifikasi atas beberapa poin yang menjadi concern, ya misalnya ada informasi yang tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Ya itu. Nah itu informasi yang mana ya. Sedangkan kan sesuai dengan peraturan bursa, seluruh laporan keuangan itu sudah harus disampaikan dalam dua bahasa. Ya, jadi yang dimaksud itu apakah ada informasi lain, ya apakah yang disediakan oleh bursa saja atau yang disediakan juga oleh pihak-pihak lain di lingkungan pasar modal, apakah emiten, apakah anggota bursa, apakah itu juga yang termasuk ya. Tentu itu akan kita klarifikasi. Soal yang harus informasi itu Pak yang dari plus dari minus ya Pak? Ya itu yang juga tadi bakal kita diklarifikasi. bicarakan ya. Itu yang kita bicarakan tadi bahwa itu adalah bagian ya dari reformasi pasar modal yang kita lakukan. Ya tentu di situ memang ada ruang untuk melakukan perbaikan dan perbaikan itu terus kita lakukan. Ya, jadi catatan yang disampaikan oleh MSCI tadi sekali lagi kita sampaikan bahwa banyak hal-hal positif yang dipertahankan ya, tetapi ada faktor-faktor yang diperlukan perbaikan itu yang memang sedang kita lakukan dalam rangkaian reformasi pasar modal ini. Oh, berarti ini dipastikan Indonesia ada di posisi mereka. Dipastikan. Ya tentu yang memastikan itu bukan kami. Ya, yang memastikan itu tentu adalah MSCI nantinya. Ya, dan kalau FTSE kan sudah secara tegas menyampaikan. Ya, kalau dari MSCI dalam laporan hari ini kita tidak melihat ada penegasan itu, apakah akan disampaikan dalam kesempatan lain atau memang tidak akan pernah disampaikan secara tegas, itu kan menjadi kewenangan dari MSCI. Pak, kira-kira apa yang menjadi concern atau kekhawatiran dari otoritas BI terkait dengan putusan nanti, Pak? Terkait apa? Terkait dengan putusan nanti ya tanggal 24, Pak. Khawatirannya Ya, seperti apa? tentu kalau kami akan terus bekerja melakukan reformasi, meningkatkan transparansi, meningkatkan tata kelola, ya kan. Selebihnya tentu itu adalah kewenangan dari pihak-pihak independen. Kalau soal ekspektasi gimana, Pak? Kalau ekspektasi kan seperti yang sudah pernah kami sampaikan, bahwa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan, ya tentu kita punya harapan sangat besar bahwa Indonesia akan tetap di emerging market. Optimis berarti ya? Ya tentu kami harus optimis, ya karena kita sudah melakukan banyak hal. Balik lagi Pak, tadi kan bursa langkah ke depannya mau mengklarifikasi Pak yang tadi soal aturan bahasa Inggris tadi. Klarifikasi dan diskusi itu rutin dilakukan, baik dari pihak MSCI mengklarifikasi ke kami dan sebaliknya kami mengklarifikasi ke MSCI. Itu adalah bagian diskusi rutin yang selalu dilakukan. Selain itu ada poin-poin lagi nggak Pak yang mau dari putusan hari ini yang mau diklarifikasikan ke depannya Pak? Oh ya tentu ya poin-poin yang menjadi catatan itu ya terkait dengan informasi dalam bahasa Inggris ya tentu akan kami klarifikasi yang bagian mana. Tentu dari pihak MSCI juga nanti akan melakukan klarifikasi beberapa hal, misalnya selama ini terkait dengan data yang ini kaitannya dengan apa, dan klarifikasi dan diskusi itu rutin dilakukan. Pekerjaan pertama sebagai direksi bursa gimana? Apa yang Bagaimana? mau jadi fokus utama Bapak? Oh itu nanti setelah RUPS. Pak, kemarin ketemu sama Pak Dasko, apa yang dibicarakan Pak? Ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada arahan khusus mungkin Pak selain Ya. lanjutan reformasi gitu? Pembicaraan soal itu Pak, demutualisasi ada juga di sini Pak sama Pak Dasko atau gimana? Ada terkait dengan seluruh proses bursa kedepannya ya itu didiskusikan lah. Pak, berarti nanti pas RUPS itu
Enggak, tidak ada dalam agenda. Tapi pemegang saham sejauh ini gimana Pak? Ada boleh sedikit mereka mau setuju demo atau tetap kayak sekarang aja? Ya tentu itu kita sama-sama menunggu peraturannya, ya karena tentu kita akan berjalan sesuai dengan koridor peraturan. Berarti peraturan saat ini bottlenecknya masih di OJK atau di Kemenko? Enggak, kalau dari peraturan kan itu ada di undang-undang P2SK. Ya nanti setelah dari undang-undang P2SK itu tentu kita menunggu peraturan selanjutnya. Tetapi tentu satu hal yang pasti adalah kami dari bursa sangat siap untuk mendukung proses demutualisasi tersebut. Pak, kalau update soal reformasi pasar modal seperti apa Pak sejauh ini Pak? Ya kalau 4 poin yang sudah kita sampaikan kan teman-teman udah tahu ya, terkait dengan transparansi 1%, terkait dengan data investor yang lebih granular, kemudian peraturan free float dan juga high shareholding concentration. Ya, di luar itu perbaikan-perbaikan dari sisi infrastruktur perdagangan, infrastruktur peraturan, pengawasan itu tetap berjalan. Dengan ada beberapa emiten yang go private dan berujung delisting, itu tanggapan BI gimana Pak terkait dengan free float yang 15% itu? Karena beberapa ada yang keberatan juga soal itu. Yang sudah menyampaikan mau go private siapa? Misalnya kayak grup-grup Jarum gitu Pak, yang anak usahanya itu kan beberapa ada juga wacana untuk seperti itu Pak. Belum ada yang menyampaikan ke kami. Oke. Oke? Statement lagi Pak, yang terakhir Pak, soal tanggapan BI soal MSCI gitu Pak. Statement Kan udah tadi. ya mungkin untuk Iya. tadi ketinggalan bentar. Ya, sama temannya aja. Yang tadi portrait Pak, ini landscape Pak. Ya. Oke, terima Oke, kasih ya. langsung aja briefing Pak. Pertemuan rutin dilakukan. Ya, tentu setelah ini kami akan melakukan pertemuan lagi ya untuk melakukan klarifikasi atas beberapa poin yang menjadi concern. Ya, misalnya ada informasi yang tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Ya itu. Nah, itu informasi yang mana? Ya, sedangkan kan sesuai dengan peraturan bursa, seluruh laporan keuangan itu sudah harus disampaikan dalam 2 bahasa. Ya, jadi yang dimaksud itu apakah ada informasi lain? Ya, apakah yang disediakan oleh bursa saja atau yang disediakan juga oleh pihak-pihak lain di lingkungan pasar modal, apakah emiten, apakah anggota bursa, apakah itu juga yang termasuk ya, tentu itu akan kita klarifikasi. Soal yang harus informasi itu Pak yang dari plus dari minus ya Pak? Ya, itu yang tadi kita bicarakan ya, itu yang kita bicarakan tadi bahwa itu adalah bagian ya dari reformasi pasar modal yang kita lakukan. Ya tentu di situ memang ada ruang untuk melakukan perbaikan dan perbaikan itu terus kita lakukan. Ya, jadi catatan yang disampaikan oleh MSCI tadi sekali lagi kita sampaikan bahwa banyak hal-hal positif yang dipertahankan ya, tetapi ada faktor-faktor yang diperlukan perbaikan itu yang memang sedang kita lakukan dalam rangkaian reformasi pasar modal ini. Oh, berarti ini dipastikan Indonesia ada di posisi yang netral. Jadi pastikan. Ya tentu yang memastikan itu bukan kami. Ya, yang memastikan itu tentu adalah MSCI nantinya. Ya, dan kalau FTSE kan sudah secara tegas menyampaikan. Ya, kalau dari MSCI dalam laporan hari ini kita tidak melihat ada penegasan itu, apakah akan disampaikan dalam kesempatan lain atau memang tidak akan pernah disampaikan secara tegas, itu kan menjadi kewenangan dari MSCI. Pak, kira-kira apa yang menjadi concern atau kekhawatiran dari otoritas BI terkait dengan putusan nanti Pak? Terkait apa? Terkait dengan putusan nanti ya tanggal 24 Pak. Kekhawatirannya seperti apa? Tentu kalau kami, ya kami akan terus bekerja melakukan
reformasi, meningkatkan transparansi, meningkatkan tata kelola, ya kan. Selebihnya tentu itu adalah kewenangan dari pihak-pihak independen. Kalau soal ekspektasi gimana Pak? Kalau ekspektasi kan seperti yang sudah pernah kami sampaikan, bahwa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan, ya tentu kita punya harapan sangat besar bahwa Indonesia akan tetap di emerging market. Optimis berarti ya Pak? Ya tentu kami harus optimis, ya karena kita sudah melakukan banyak hal. Pak, balik lagi Pak, tadi kan Bu Bursa langkah ke depannya mau mengklarifikasi Pak yang tadi soal aturan bahasa Inggris tadi ya. Klarifikasi dan diskusi itu rutin dilakukan, baik dari pihak MSCI mengklarifikasi ke kami dan sebaliknya kami mengklarifikasi ke MSCI. Itu adalah bagian diskusi rutin yang selalu dilakukan. Selain itu ada poin-poin lagi nggak Pak yang mau dari putusan hari ini yang mau diklarifikasikan ke depannya Pak? Oh ya tentu ya poin-poin yang menjadi catatan itu ya terkait dengan informasi dalam bahasa Inggris ya tentu akan kami klarifikasi yang bagian mana. Tentu dari pihak MSCI juga nanti akan melakukan klarifikasi beberapa hal, misalnya selama ini terkait dengan data yang ini kaitannya dengan apa, dan klarifikasi dan diskusi itu rutin dilakukan. Pekerjaan pertama sebagai direksi bursa gimana? Apa yang Bagaimana? mau jadi fokus utama Bapak? Oh itu nanti setelah RUPS. Pak, kemarin ketemu sama Pak Dasko, apa yang dibicarakan Pak? Ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ada arahan khusus mungkin Pak selain Ya. reformasi, lanjutan reformasi? Pembicaraan soal itu Pak, demutualisasi ada juga di sini Pak sama Pak Dasko atau gimana? Ada terkait dengan seluruh proses bursa kedepannya ya itu didiskusikan lah. Pak, berarti nanti pas RUPS itu ada pembahasan demo gitu nggak Pak? Demutualisasi? Enggak, tidak ada dalam agenda. Tapi pemegang saham sejauh ini gimana Pak? Ada boleh spill sedikit mereka mau setuju demo atau tetap kayak sekarang aja? Ya tentu itu kita sama-sama menunggu peraturannya, ya karena tentu kita akan berjalan sesuai dengan koridor peraturan. Berarti peraturan saat ini bottleneck-nya masih di OJK atau di Kemenko? Oh enggak, kalau dari peraturan kan itu ada di undang-undang P2SK. Ya nanti setelah dari undang-undang P2SK itu tentu kita menunggu peraturan selanjutnya. Tetapi tentu satu hal yang pasti adalah kami dari bursa sangat siap untuk mendukung proses demutualisasi tersebut. Pak, kalau update soal reformasi pasar modal seperti apa Pak sejauh ini Pak? Ya kalau 4 poin yang sudah kita sampaikan kan teman-teman udah tahu ya terkait dengan transparansi 1%, terkait dengan data investor yang lebih granular, kemudian peraturan free float dan juga high shareholding concentration. Ya, di luar itu perbaikan-perbaikan dari sisi infrastruktur perdagangan, infrastruktur peraturan, pengawasan itu tetap berjalan. Dengan ada beberapa emiten yang go private dan berujung delisting, itu tanggapan BI gimana Pak terkait dengan free float yang 15% itu? Karena beberapa ada yang keberatan juga soal itu. Yang sudah menyampaikan mau go private siapa? Misalnya kayak grup-grup Jarum gitu Pak, yang anak usahanya itu kan beberapa ada juga wacana untuk seperti itu Pak. Belum ada yang menyampaikan ke kami. Oke. Oke? Statement lagi Pak, yang terakhir Pak, soal tanggapan BI soal MSCI gitu Pak. Statement Kan udah tadi. ya mungkin untuk Iya. tadi ketinggalan bentar. Ya kan teman-temannya aja. Yang tadi portrait Pak, ini landscape. Oke, terima Oke, kasih ya. makasih aja Bre.